Sudadus, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Iswanto Usman. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film And the Winner is Love yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Yuzi yang telah mendapatkan kiriman surat dari Hong Siu, di mana seorang murid sekte Hwasan ditemukan meninggal di Gunung Yingzhou, dan pada leher mayat ditemukan tanda yang mirip dengan jurus 9 Dewa Lotus, sehingga mereka pun lalu mendiskusikan masalah tersebut kepada Tetua Song, dan merasa ada yang aneh. Yuzi pun berniat mendatangi Gunung Yingzhou untuk menyelidiki masalah tersebut. Sementara itu Sangguan ternyata berada di Gunung Yingzhou, di mana maksud kedatangannya untuk menyelidiki siapakah orang yang di belakang Feiyu. Sangguan melihat beberapa laporan tentang sekte Suantian, dan dengan bantuan Fengxi, Sangguan mendapatkan beberapa petunjuk. Saat itu Fengxi mengingat beberapa huruf yang ditulis pada emas milik Feiyu, di mana huruf itu bertuliskan kata pemerintah, yang berarti kemungkinan orang yang di belakang Feiyu berasal dari kalangan kerajaan. Fengxi juga menyampaikan rahasia lain kepada Sangguan, di mana saat ini sekte Emei mengirimkan mata-mata di sekte api. Namun di saat ia akan mengatakannya, tiba-tiba seorang pelayan mengabarkan jika Hong Xiu diganggu oleh seorang pelanggan pria, sehingga Sangguan pun segera keluar untuk melihat dan lalu memberikan pelajaran kepada pria tersebut. Yuzi dan Muyuan juga hadir di sana untuk menyelidiki kasus kematian murid Hwasan. Di saat mereka melihat Sangguan di sana, mereka pun lalu berniat pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Hong Xiu yang melihat Yuzi pun menghampirinya dan meminta Yuzi untuk tinggal. Fengxi yang melihat Yumi di sana pun memberitahukan kepada Sangguan jika mata-mata sekte Emei di sekte api itu merupakan Yumi. Seketika Sangguan pun teringat perkataan biarawati Baiyuan sebelumnya, di mana sebelum meninggal, Baiyuan meminta Sangguan untuk mencari putrinya yang bernama Wan, yang dari kecil telah dikirimkan untuk menjadi mata-mata. Saat itu Sangguan meminta Fengxi untuk memancing Yumi agar mereka bisa bicara, dan Fengxi lalu menemui Yumi. Saat itu dia berbohong dengan mengatakan jika Yuzi menunggunya di suatu tempat. Di saat Yumi sedang sendiri, Sangguan pun lalu menghampirinya. Pada awalnya Yumi tidak mengakui jati dirinya yang sebenarnya, namun ketika Sangguan mengatakan jika biarawati Baiyuan yang telah meninggal, seketika Yumi pun terkejut mendengar kabar tentang ibunya tersebut. Di tempat lain, Hong Xiu berusaha membujuk Yuzi untuk memaafkan Sangguan, di mana Yuzi sangat kecewa dikarenakan Sangguan telah merahasiakan hal tersebut darinya. Hong Xiu pun mengatakan jika saat ini Sangguan pasti sangatlah sedih, dikarenakan wanita yang dicintainya pun tidak mau mendengarkan penjelasannya. Hong Xiu tidak ingin Yuzi menyesali perbuatannya. Dia menyarankan agar Yuzi memberikan Sangguan kesempatan sekali lagi. Di saat itu Muyuan pun menghampiri Sangguan yang lagi sendiri. Dia tidak menyukai Sangguan masih berusaha mendekati Yuzi dan memintanya untuk menjauhi Yuzi. Namun tiba-tiba Yuzi pun hadir di sana. Dia meminta Muyuan memberikan mereka waktu untuk bicara. Yuzi pun akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Sangguan. Dia lalu meminta Sangguan untuk menjelaskannya. Namun di saat Sangguan akan menjelaskan, tiba-tiba prajurit istana datang untuk menangkap Yuzi, dikarenakan dia dicurigai telah membunuh murid dari sekte Hwasan. Di saat itu Yuzi membela diri. Dia mengatakan jika bukan dia pelaku pembunuhan itu. Ketika dia melihat mayat murid Hwasan tersebut, diketahui jika kematiannya bukanlah disebabkan oleh jurus 9 Dewa Lotus, melainkan lebih mirip seperti luka bakar. Namun hakim pengadilan sepertinya tidak mau mendengarkan penjelasan Yuzi. Dia lalu menyuruh para pengawal untuk mengurungnya. Kemudian Sangguan menemui Muyuan. Saat ini mereka harus mencari cara untuk membuktikan jika Yuzi tidak bersalah. Sangguan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia meminta Muyuan untuk bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Feng Zhu, anak dari Feng Mo, mengambil mayat murid Hwasan itu, dan bersama murid Hwasan yang lain, mereka akan menguburi mayat itu di tengah hutan. Namun Wuming mengetahui aksi mereka tersebut, dan ia pun menyerang mereka dengan menahan Feng Zhu. Sekarang semua sudah terbukti jika kematian murid Hwasan bukanlah disebabkan oleh jurus Dewa Lotus, dan Muyuan juga telah mendapatkan informasi tentang kejadian sebenarnya, sehingga karena terbukti tidak bersalah, Yuzi pun pada akhirnya dibebaskan.
Wuming lalu menjemputnya dan mengantarkan Yuzi untuk bertemu dengan Sang Guan dan Muyuan. Melihat kehadiran Yuzi, Sang Guan pun menyerahkan Feng Zhu kepada mereka untuk diinterogasi, dan dia lalu mengajak Wuming untuk pergi dari sana. Sedangkan seorang murid Wasan menemui Suang, dia mengabarkan jika rencana mereka telah gagal dikarenakan Sang Guan ikut membantu Yuzi. Bahkan saat ini Feng Zhu ditangkap oleh mereka. Yuzi bercerita kepada Hong Xiu jika dia belum berhasil mendapatkan informasi dari Feng Zhu. Ia ingin tahu apa alasan Feng Mo yang selalu ingin menyerang Sekte Api. Di sana Feng Xi mendengar semua percakapan mereka, yang ternyata berdasarkan perkataan Fei Yu, Feng Xi merupakan putra dari Feng Mo, yang berarti Feng Zhu merupakan saudaranya. Feng Xi lalu mengatakan jika dia punya cara agar Feng Zhu buka suara. Dia memiliki obat yang membuat seseorang akan mengatakan jujur. Yuzi pun membawa Feng Xi kepada Feng Zhu. Namun di sini Feng Xi malah memberikan obat penenang kepada Feng Zhu, yang membuat seketika Feng Zhu tidak sadarkan diri. Feng Xi yang sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan biar bagaimanapun Feng Zhu merupakan saudaranya. Ia lalu memikirkan cara untuk membebaskan Feng Zhu. Namun tiba-tiba dari belakang Suang menanyakan keberadaan Feng Zhu kepadanya. Ia pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Dan di malam harinya, Muyuan pun yang menjaga Feng Zhu tiba-tiba mendengar teriakan dari luar. Ia lalu keluar untuk melihatnya, yang ternyata itu merupakan Feng Xi yang dalam keadaan terikat. Saat itu Feng Xi bercerita jika sebelumnya dia tiba-tiba dipukul oleh seseorang, dan saat tersadar dia sudah dalam keadaan terikat. Muyuan seketika merasa ada yang tidak beres. Ia lalu bergegas kembali ke dalam, yang ternyata Feng Zhu telah menghilang dari sana. Keesokan harinya Sang Guan yang sedang berjalan seorang diri melihat Suang ada di sana. Dia lalu mengikutinya yang masuk ke sebuah penginapan. Di saat Sang Guan tiba di dalam, Feng Yi pun muncul di hadapannya. Lalu tiba-tiba dia ditotok oleh Suang hingga tak bisa bergerak. Dan lagi-lagi Sang Guan pun masuk ke dalam jebakan mereka. Setelah itu Yumi mengabarkan kepada Muyuan dan Yuzi jika saat ini Sekte Wasan dan Emei bergabung untuk menyerang Sekte Api. Dan Yuzi pun menyadari jika dia telah masuk ke dalam jebakan. Mereka lalu bergegas kembali ke Sekte Api. Namun di dalam perjalanan mereka diserang oleh seorang berpakaian hitam, sehingga Muyuan mengalahkan orang tersebut yang ternyata dia merupakan Suang. Sedangkan di sisi lain Feng Yi memeluk Sang Guan. Dia meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Feng Yi tahu jika dulu Sang Guan tidak melakukan apapun terhadapnya, namun dikarenakan keegoisannya, dia menjadikan peristiwa tersebut agar bisa menikah dengan Sang Guan. Ia pun meminta maaf karena kesalahannya tersebut dan melepaskan totokan Sang Guan. Mengetahui hal itu Sang Guan sangat marah atas perbuatan Feng Yi. Dia meminta Feng Yi untuk menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Yuzi. Ketika keluar dari penginapan, Feng Xi mengabarkan jika saat ini Sekte Wasan dan Emei bergabung untuk menyerang Sekte Api. Dikarenakan mengkhawatirkan keselamatan Yuzi, Sang Guan lalu bergegas menuju Sekte Api. Sedangkan di dalam perjalanan mereka melihat Suang dalam keadaan terluka. Sang Guan tahu jika yang melukai Suang merupakan Muyuan dan Yuzi. Dia tahu jika Suang bekerja sama dengan Feng Mo dari Sekte Wasan. Saat itu Suang mengakui semua yang dikatakan oleh Sang Guan, di mana dia dan Feng Mo ternyata merupakan pasangan kekasih. Suang juga mengakui jika dulu yang menjebak Sang Guan merupakan dirinya, sehingga orang-orang berpikir jika Sang Guan telah meniduri Feng Yi. Di sisi lain Sekte Wasan dan Emei tiba-tiba di Sekte Api. Mereka menyerang dan membantai murid-murid Sekte Api. Di dalam pertarungan tersebut, Tetua Yuji pun harus tewas di tangan ketua Sekte Emei. Setelah itu murid-murid Sekte Api pun mundur ke dalam aula utama untuk melindungi Tetua Song. Dalam keadaan terdesak itu, tiba-tiba Yuji dan yang lainnya pun tiba di sana dan dengan mudah mengalahkan murid-murid gabungan sekte tersebut. Kemudian Yuji bertarung dengan Feng Mo dari Sekte Wasan, sementara Muyuan dan Yumi bertarung dengan Feng Zhu dan ketua Sekte Emei. dengan jurus Dewa Lotus miliknya, Yuzi berhasil mengalahkan Feng Mo hingga dia pun terluka parah. Begitu juga dengan Muyuan yang berhasil mengalahkan musuhnya. Namun sangat disayangkan Yumi harus tewas di tangan ketua Sekte Emei. Singkatnya Sang Guan tiba di Sekte Api. Dia merasa lega melihat Yuzi baik-baik saja. Kepada Yuzi dia mengutarakan niatnya untuk membawa jasad Yumi ke Sekte Lembah Bulan.
Dia menceritakan jika Yumi sebenarnya merupakan putri dari biarawati Bayuan dari sekte Emei. Sangguan lalu menemui ayahnya. Dia menceritakan masalah sekte Suantian yang menyebarkan wabah di daerah Anting sebelumnya. Dia mencurigai jika ada kekuatan lain di belakang Fengyu. Sangguan juga mengabarkan jika sekte Huasan dan Emei bergabung untuk menyerang sekte api. Dan saat itu beruntung Yuzi pun datang tepat waktu dan menyelamatkan sekte api. Saat ini Sangguan curiga jika masalah sekte Suantian dan penyerangan terhadap sekte api saling berkaitan. Ia lalu meminta bantuan ayahnya tersebut untuk menyelidikinya. Di tempat lain, Fengxi mendatangi Fengmo di sekte Huasan, di mana dia mengakui jika dirinya merupakan putra dari Fengmo, yang tanpa diduga Fengmo dengan mudah mempercayai ucapan Fengxi. Namun hal itu sebenarnya dia lakukan hanya untuk memanfaatkan Fengxi. Dia tahu jika Fengxi berhubungan baik dengan Yuzi. Yuzi yang menerima undangan dari Permaisuri Lu untuk datang ke kediamannya. Sementara di tempat lain, Fengmo juga menerima undangan dari Pangeran Lu. Lalu Fengmo memanfaatkan Fengxi. Dia mengatakan jika dia akan pergi ke istana untuk berdamai dengan sekte api. Mendengar hal tersebut tentu saja Fengxi sangat senang. Dia mengatakan akan menemui ayahnya tersebut bertemu Tuan Lu. Fengxi lalu menemui Yuzi dan Muyuan. Kepada Yuzi dia mengatakan jika Fengmo merupakan ayahnya, dia akan datang ke istana bersama Fengmo yang berniat untuk berdamai dengan sekte api. Singkatnya, Pangeran Lu melakukan perjamuan terhadap mereka, di mana di sana Sangguan dan Ketua Sekte Pedang Roh juga hadir. Pada kesempatan itu, Pangeran Lu mengutarakan niatnya untuk mendamaikan sekte Huasan dan sekte api, di mana dia akan mengatur agar kedua sekte tersebut mengurus usaha masing-masing. Sebagai tanda perdamaiannya, Pangeran Lu mengajak mereka untuk bersulam minum arak. Namun Yuzi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan niat Pangeran Lu. Dia pun menolak meminum arak tersebut dan lalu pergi dari sana. Di dalam perjalanannya, Yuzi dan Muyuan pun bertemu dengan Fengxi, dan tidak lama kemudian pelayan Pangeran Lu menemui mereka. Dia mengatakan jika Permaisuri Lu kembali mengundang Yuzi untuk bertemu. Saat itu Muyuan berniat menemani Yuzi, namun pelayan itu melarangnya. Dia mengatakan jika Pangeran Lu juga ingin bertemu dengan Muyuan. Mau tidak mau Yuzi pun akhirnya pergi ditemani oleh Fengxi. Dan tiba-tiba di dalam kereta, Yuzi dan Fengxi diberikan asap bius yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Sedangkan saat itu Muyuan menemui Pangeran Lu. Namun Pangeran Lu mengatakan jika dia tidak pernah mengutus bawahannya untuk memanggil Muyuan. Merasa telah dijebak, Muyuan lalu bergas mencari Yuzi. Yang ternyata ini semua memang rencana dari Pangeran Lu untuk memisahkan Muyuan dengan Yuzi. Dia lalu menyuruh bawahannya mengabarkan kepada Sangguan jika Yuzi telah diculik. Sangguan yang mendengar kabar jika Yuzi telah diculik pun seketika panik. Dia lalu segera bergegas pergi mencari Yuzi, yang ternyata Yuzi dibawa kepada Fengmo, di mana Pangeran Lu dan Fengmo telah bekerja sama untuk menghancurkan Yuzi dan sekte api. Untuk keamanan rahasia mereka, Pangeran Lu menyuruh Fengmo untuk membunuh pelayan tersebut. Saat itu Yuzi berusaha melawan Fengmo dan bawahannya, namun dikarenakan dia di dalam pengaruh obat bius, Yuzi pun pada akhirnya dikalahkan. Namun Fengxi berhasil kabur dari sana. Muyuan yang tidak berhasil menemui Yuzi lalu kembali menemui Pangeran Lu. Ia mencurigai jika ini semua merupakan rencana dari Pangeran Lu. Dan tiba-tiba Fengxi datang melaporkan jika Yuzi telah dibawa oleh orang sekte Huasan. Muyuan pun segera pergi dari sana. Sementara Fengxi yang masih dalam pengaruh obat bius, dia pun pingsan dan tak sadarkan diri. Kemudian Pangeran Lu merawat Fengxi di kediamannya hingga sadar. Di saat Pangeran Lu akan membayar tabib, Fengxi merasa jika dia mengenali emas tersebut. Emas itu sama persis dengan emas yang diterima oleh Fei Yu sebelumnya. Saat itu Fengxi berniat akan melaporkannya kepada Sangguan. Ia lalu meminjam emas itu kepada Pangeran Lu. Setelah itu Fengxi menyelinap masuk ke sekte Huasan. Di sana dia melihat Yuzi yang diikat oleh Fengmo dalam keadaan kehausan. Fengxi lalu membawa kabur Yuzi dari sana, namun usahanya itu diketahui oleh Fengmo. Dan Fengxi yang bukan tandingan Fengmo pun harus tewas di tangan ayahnya sendiri. Sementara itu Sangguan ada di sekte Huasan, dan Wuming mengatakan jika dia telah menemukan Yuzi. Dia juga mengatakan jika Fengxi telah tewas. Keesokan harinya Muyuan juga mendatangi sekte Huasan. Ketika memasuki sekte, Muyuan dihadang oleh Fengxi dan bawahannya sehingga mereka pun bertarung.
Setelah itu Sang Guan yang melihat murid Wasan membawa seorang gadis menyangka jika itu merupakan Yuzi. Dia lalu menyerang murid tersebut untuk menyelamatkan Yuzi. Namun ternyata wanita itu merupakan Suang yang menyamar dengan memakai pakaian mirip Yuzi. Kemudian dari arah lain, Feng Mo yang datang sambil membawa Yuzi yang tak sadarkan diri. Dia mengancam akan membunuh Yuzi jika Sang Guan berani melawan, sehingga Sang Guan pun harus terluka terkena sabetan pedang murid sekte Wasan. Feng Mo yang mengatakan jika dia akan melepaskan Yuzi jika Sang Guan mau melakukan bunuh diri. Sang Guan pun bersedia mengikuti perkataan Feng Mo, namun saat dia akan melakukannya, Wu Ming pun datang membantunya. Feng Mo yang melarikan diri lalu bertemu dengan Mu Yuan. Kepada Mu Yuan dia mengatakan jika dia telah membunuh Yuzi dengan tangannya sendiri. Hal itu seketika membuat Mu Yuan sangat marah dan mereka pun lalu bertarung, yang pada akhirnya Feng Mo pun harus tewas di tangan Mu Yuan. Setelah itu Wu Ming tiba di tempat tersebut. Dia terlihat kecewa dikarenakan Feng Mo telah tewas, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari Feng Mo. Dia lalu memberitahukan kepada Mu Yuan jika Sang Guan berhasil menyelamatkan Yuzi. Setelah Sang Guan mengobati Yuzi, dia pun lalu menyerahkannya kepada Mu Yuan untuk dibawa kembali ke sekte api. Singkatnya, Sang Guan kembali ke Gunung Yingzhou. Di sana dia menyelidiki tentang Pangeran Lu. Dari penyelidikan tersebut diketahui jika selama ini secara diam-diam Pangeran Lu telah mempersiapkan prajuritnya di setiap wilayah sekte dunia persilatan, dan sepertinya dia ingin mengontrol para pendekar dunia persilatan. Kemudian Wu Ming pun datang melaporkan kepada Sang Guan jika setelah kematian Feng Mo, Feng Zhu menggantikan ayahnya tersebut sebagai pemimpin sekte Wasan, dan dia pergi menemui Pangeran Lu untuk melanjutkan pengabdian ayahnya dulu. Sang Guan lalu mengabarkan kepada ayahnya jika kemungkinan orang yang selama ini berada di belakang Fei Yu dan penyerangan terhadap sekte api itu merupakan Pangeran Lu. Dia juga mengatakan jika saat ini Pangeran Lu telah menyiapkan prajuritnya untuk mengontrol dunia persilatan. Di tempat lain, Yuzi dan Mu Yuan berangkat ke sekte api untuk mengantarkan senjata yang dipesan oleh kerajaan. Namun di perjalanan mereka diserang oleh orang-orang dari Wasan yang dipimpin oleh Feng Zhu. Akibat serangan tersebut, beberapa senjata pesanan kerajaan pun hilang dicuri. Setelah sampai di sana, Yuzi pun mencoba menerangkan hal tersebut kepada pengawal kerajaan, namun menghilangkan pesanan kerajaan merupakan pelanggaran berat, sehingga Yuzi dan Mu Yuan pun ditangkap dan akan segera dieksekusi. Kemudian Wu Ming melaporkan kepada Sang Guan jika Yuzi dan Mu Yuan telah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Sang Guan akan segera bertindak menyelamatkan Yuzi, namun ayahnya menghentikannya. Melihat Sang Guan yang sangat mencintai Yuzi, penasihat kerajaan akan membantu Sang Guan menyelamatkan Yuzi. Dia akan menemui Menteri Pertahanan untuk mengajukan pengampunan bagi Yuzi dan Mu Yuan. Singkatnya, hari eksekusi Yuzi dan Mu Yuan pun telah tiba. Di saat prajurit akan menjalankan eksekusi tersebut, tiba-tiba seorang pengawal datang untuk membawa surat, di mana di surat tersebut dinyatakan jika Menteri Pertahanan mengampuni Yuzi dan Mu Yuan, sehingga mereka pun akhirnya dibebaskan. Dan dari jauh Sang Guan dan Wu Ming memperhatikan mereka. Sang Guan menyuruh Wu Ming untuk melindungi keselamatan Yuzi. Untuk melawan Pangeran Lu, Sang Guan sudah berada dalam bahaya. Dia tidak ingin menyeret Yuzi terlibat masalah karena berada di dekatnya. Di sisi lain, seorang pria bernama Su Cheng melaporkan kepada Pangeran Lu jika Yuzi dan Mu Yuan berhasil dibebaskan, di mana penasihat kerajaan menemui Menteri Pertahanan untuk memohon pembebasan Yuzi. Pangeran Lu yang mendengar kabar tersebut terlihat kesal. Dia lalu menyuruh Su Cheng untuk melakukan sesuatu, yang mana dia ternyata mengutus prajurit istana untuk menyita sekte api. Para murid harus meninggalkan tempat tersebut. Bagi yang melawan akan dianggap sebagai pemberontak dan dibunuh, sehingga para murid pun dengan terpaksa meninggalkan sekte api. Dan Canggu lalu memanggil Tetua Song untuk segera pergi, namun ternyata Tetua Song telah tewas gantung diri. Tak lama kemudian Yuzi dan Mu Yuan pun tiba di sekte api dan melihat para prajurit kerajaan telah menyita sekte mereka, dan mereka pun terkejut mengetahui jika Tetua Song telah tewas karena gantung diri.
Setelah menguburkan jasad tetua Song, Mo Yuan dan Yuzi pun pergi ke sebuah desa. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dibeli dari penduduk di sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Si Otong undur diri dan